or look to the skies for someone to save them. So the universe sent us Ulysses. Hai netizen, balik lagi bersama Dian, Tara, Yatura Angkat Bicara. Kali ini kita mau nge-review salah satu film yang seru banget, bikin kita ketawa dan bikin kita amazed. Karena pengen banget. Kita heran. Nggak mungkin heran deh. Heran deh. Oke, jadi film ini itu judulnya adalah Flora and Ulysses. Film ini itu baru aja dirilis. Belum lama Ya. belum lama ini dirilis di Disney Plus Hotstar. Jadi ceritanya itu ada seorang anak yang bernama Flora, dimana dia tuh hidup di keluarga yang berantakan. gak berantakan juga dong. Berantakan. Ya udah deh. Let me call jadi berantakan ya. Karena ada suatu insiden. Nah, ayahnya ini ternyata itu seorang penulis komik, sedangkan ibunya adalah seorang penulis novel romantis. Nah, jadi si Flora ini adalah seorang sosok anak kecil yang udah biasa banget di dunia fiktif gitu. Pada suatu hari dia tuh ketemu sama seekor tupai yang hampir aja kesedot. Sebenernya udah kesedot sih. Udah kesedot sama vacuum cleaner, tapi dia tuh berusaha untuk menyelamatkan. Akhirnya dia selamatin dan dia pelihara. Awalnya dia tuh ngira kalau tupai ini ya biasa liar gitu kan. Taunya dia tuh punya kekuatan lain gitu kan, dan diberi nama Ulysses. Tapi karena orang rumahnya ini pada nggak suka, termasuk ibunya, orang lain juga nggak suka lah kalau misalnya tiba-tiba ketemu seekor tupai. Akhirnya si ibunya ini berusaha untuk udah deh buang aja gitu kan. Ternyata adalah yang ngedukung, setidaknya bapaknya yang berada di pihak dia sama si William. Ya ternyata kalau alasannya perlu dipertanyakan. Waktu pas di restoran, si tupai ini ternyata karena restoran tuh kan gak boleh bawa binatang ya. Jadi si tupainya ini tiba-tiba keluar dari boxnya dan mengacaukan seluruh isi restoran. Akhirnya jadi topik lah di kota itu. Dan dicarilah si Ulysses ini. Jadi gimana nih, ada seekor tupai yang dikira dia tuh superhero. Menurut kalian alurnya tuh menurut gua menarik. Pertama kan film ini diawali dengan narasi ya. Terus yang gue rasa ini kan film drama keluarga. Gue udah ngeliat gitu kan, ini film drama keluarga yang pastinya untuk semua umur, anak-anak juga. Tapi narasinya itu terlalu tinggi gitu loh, terlalu tinggi. Dia apalagi si karakter Floranya itu kan sebagai orang yang sinis, skeptis gitu kan, realis juga orangnya, bahkan lebih realistis sama orang tuanya gitu. Enggak, pokoknya itu narasinya terlalu tinggi gitu loh kata gua. Untuk seorang anak kecil. Iya. Itu untuk drama keluarga gitu kan. Terus si Flora itu kan ditumbuh di dalam keluarga yang nyiptain cerita fiksi kan. Dia terbiasa dengan kisah-kisah fiksi. Tapi kok dia malah tumbuh sebagai orang yang realistis abis. Iya abis gitu kan. Makanya ini perlu macam. Mungkin dia punya pembelajaran kayak ada perbandingan gitu loh. Bapaknya dia kan udah biasa sama fiktif. Nah dia tuh karena ngerasa apa ya, mungkin ada rasa kecewa kali ya sama bapaknya yang mungkin udah nyerah sama dunia komik. Akhirnya dia udah, gue gak percaya lagi nih sama dunia fiktif gitu. Tapi gue gak tahu ya, dia kan zaman sekarang lebih cepet dewasanya kan. Iya benar. Kasian lu, zaman dulu tumbuhnya. Iya dong, kita tuh dulu kayak masih main, kayak nggak mikirin hal dewasa gitu, hal-hal yang lebih dewasa. Bahkan hal keluarga pun kayak gitu. Iya, bodo amat, main aja gitu. Tapi yang gue paling suka di film ini ya karakter superhero ini sih unik banget menurut gue. Tupai, lu
di mana belahan dunia manapun kayak nggak nemuin kan karakter superhero itu Tupai-Man kan. itu menurut gue jadi nilai plus lah di film ini. Terus juga tapi tupanya real gitu ya, bukan iya kartun gitu. itu juga ya gue agak kurang setuju sih soal si siapa nih Flora itu. Ya emang dia digambarin sebagai karakter yang lebih dewasa dibanding orang tuanya yang gablek gitu. Iya, tapi kan untuk seukuran drama keluarga tuh dia tuh apa yang dia ungkapkan kayak pandangan dia sebagai dari seorang anak tuh kayak terlalu tinggi untuk dicerna seorang anak gitu loh. Nah kalau dari gue ya, ini tipe-tipe film gue dimana kalau misalnya film tuh kan biasanya langsung munculin aslinya. Nah ini dijelasin dulu karakter-karakter sebelum sampai ke aksi utama. Yang kayak superhero kan Dia perlu eksplanasi dulu. Iya, sebelum masuk ada intro dulu. Iya, gue suka film-film yang kayak gitu sih, dijelasin dulu. Iya. Orang tuanya tuh gablek, anaknya lebih dewasa dari orang tuanya sendiri. Apa aja walaupun dijelasin awal, ada aja yang gak jelas. Contohnya si petugas pengendalian hewan itu, gimana itu dia kan tugasnya untuk apa namanya merawat binatang, apa rescue apa sih menyelamatkan binatang gitu kan. Kalau ada penyakit dan dia disembuhin. Lah ini malah dia ngejar-ngejar mau dibunuh aja dia binatangnya itu, mau dibawa besok mau disuntik mati ini tupai gitu kan. Dia apa gitu? Dan fokus Dia sama mungkin itu aja. rabies ke sih terus kayak Iya. meresahkan. Ya iya lah meresahkan. Ya tapi kan berarti kan dia ditangkap, setelah itu di tempat itu dirawat gitu kan. Apalagi dia petugas pengendalian hewan tapi dia tuh bencinya sama Motivasinya ya? Iya, motivasinya nggak ada. Dia kenapa gitu kan? Kenapa? Intinya si petugas pengendalian hewan itu bencinya setengah mati. Dan dia itu kan kalau dia benci orang terus kenapa dia kerja di pengendalian hewan? Motifnya kagak Tapi ada. cuma tupai aja. Iya kagak ada, tiba-tiba masuk ke kamarnya ada tupai, ada nomor itu ditembak-tembakin gitu kan. Mungkin dia jadi villainnya sih si film sendiri. Iya kalau dia, iya gua mandangnya, iya apakah di film ini gak ada villain, terus apa maksa ada villain, gimana caranya gitu. Iya benar-benar. Terus udah cuma itu aja. Ada lagi si ini karakter kacamata bulat Ada itu bulan. William, dia kena histeria kan, dia itu kena histeria ya. Lain. Iya, pokoknya kalian psikologi dia tuh lagi gangguan gitu kan. Tapi dia tuh orangnya kalem-kalem aja gitu. Malah kan lebih kalem dari yang lain ketika apa dia jatuh tuh tulang gua nggak patah. Gua tahu itu sebagai humor. Belum ngomong loh gue. Nggak asik banget. Tapi dia itu apa kalau orang kena histeria ya mak ya kali maksudnya malah kebalikannya sih yang digambarinnya gitu kan. Justru humor kayak gitu gak sih? Dipatahin. Yang namanya humor kan kayak gitu. Kalau gue ya, kalau yang namanya humor ada sesuatu yang lurus, nah lu patahin jadi humor. Kalau menurut gue humor Ini bukan kayak gitu. dipatahin kayaknya deh. Ya nggak tahu lah. Tapi menurut gue Tapi apa kebalikan, yang Mas. dia omongan tadi yang soal si siapa namanya? William. Itu menurut gue humor di film ini yang humor yang Maksudnya kena histeri. Ibaratnya lu bikin humor gitu, bikin humor apa ya yang perbandingannya yang nggak masuk akal gitu. Oh jadi menurut Tara ini kurang make sense gitu. Gitu loh. Oke. Gue terus mana butannya itu sembuh secara ajaib. Momennya itu tiba-tiba dia, oh mata gue sembuh gitu loh. Ya, setuju. Mungkin sudah waktunya. Oke, jadi secara alur ini poinnya ke Tara. Karena ya kita nggak bisa menghindari fakta. Tapi ini lucu kok, seru gitu. Filmnya menghibur, apalagi karakter Flora ini yang digambarkan sebagai seorang anak kecil, tapi dia tuh punya pikiran yang udah bijaksana dan dewasa banget gitu. Ditambah karakter-karakter lainnya yang lucu banget kayak bapaknya, ibunya, terus William juga, Kucing. tupainya juga, kucingnya juga. Kucingnya. Yang bikin kita kayak, wah iya sih ini ngakak banget gitu. Ini kan film Disney. Visualnya gimana nih? Apa udah setara sama film-film Disney lainnya? Menarik enggak? Kalau menurut gue nggak ada masalah sih sama visual. Kayak bagus enggak, ganggu juga enggak. Jadi kayak nikmatin aja gitu sama visualnya. Apalagi
kucing sama si tupanya yang pakai efek CGI, menurut gua jadi jadi poin plus gitu. Kayak Iya, tapi nggak ada sesuatu yang apa gitu loh. Maunya apa? Sebenarnya apa gitu. Tapi sing superhero lah, ya udahlah lumayan sih superhero. Jadi maksudnya bayangan ada. Oh iya, jadi bayangan di situ. jadi imajinasinya si Flora itu juga menurut gua bagus. Jadi kita langsung bergambar, oh ini cuma imajinasi doang superhero ini. Nah, gitu doang. Jadi poin plus. Iya, tapi kalau gue personally gue lebih suka karena ini adalah penggabungan, ada beberapa scene yang kayak penggabungan live actionnya tuh bagus banget, dari komik tiba-tiba kayak langsung into the real life. Ada tuh perpindahan yang kayak gitu, dan itu menurut gue apik banget, warnanya juga pop up banget gitu. Jadi untuk visualnya itu pasti Disney nggak usah diragukan, poinnya adalah satu. Nah kalau misalnya actingnya nih, gimana kira-kira yang memerankan karakter Flora, atau mungkin ayahnya, ibunya, atau pemeran lainnya itu udah sesuai belum menurut kalian? Tanya loh orang sesuai belum? Sangat. Gue ngeliat terutama dalam karakternya, dia bisa nyampein gitu loh karakter si Flora ini, karakternya yang apa ya, yang lebih dewasa dari orang tua. Gue ngeliatnya nih si Flora kayak, lu tuh udah orang tua gue tapi kan bertingkah sebagai bukan kayak orang tua gitu loh. Jadi si Flora itu benar-benar gambarin itu, dan orang tuanya juga kayak apa tuh yang dia kerja karyawan gitu, terus kayak anak-anak berubah gitu loh. Itu benar-benar menjiwai gitu loh. Itu keluarga aneh gitu. Apa gitu loh gitu. Ya justru itu jadi poin plusnya kan, kalau Ya, jadi hal uniknya gitu. Emang keluarga itu aneh. anak-anakan gitu. Kayak lu nulis harus pakai cheese ball itu loh. Terus huruf J gue tulis pakai pulpen. Iya dong ya. Itu umur. Tapi gue ngerasa nggak tahu sih. Kayaknya gue doang. Yang lain enggak. Gue ngerasanya mereka terutama si anak kecilnya ini Flora. Ketika gitu dia tuh kayak baca teks gitu loh, jadi ngomongnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak baca anak, mirip dengan teks narasi yang dia baca. Jadi kayak walaupun pengisi narasinya bukan dia sih. Iya kan juga. Tapi ketika dia main juga dia kayak baca narasi juga, jadi tak gitu doang ngomongnya. Kok kita nggak ngerasa ya? Gue doang yang ngerasa gitu. Soalnya menurut gue karakter si Flora ini pas banget dimainin sama si anak kecil ini gitu. Jadi nanti ada ya teksnya di sini ya, si pemerannya itu apa ya, menurut gue tuh kayak mukanya tuh bener-bener menggambarkan kalau dia tuh orang yang dewasa gitu, mendukung gitu. Terus juga ada tadi ibu bapaknya juga yang kayaknya mendalami karakter, atau mungkin itu kesehariannya. Itu benar-benar mendukung story-nya juga secara keseluruhan gitu. Terus karakter dari si ibu-ibunya itu, ibu-ibu kos, nggak tahu siapa. Ibu apartemen. Iya, itu dia ternyata menyentuh juga gitu, kayak ya ini kan journey kamu gitu. Silakan gitu kan, kayak wow gitu. Ternyata dia cuma lewat sesekali aja, tapi di akhirnya tuh bang gitu. Oke, jadi poin untuk acting itu jatuh kepada Dian. Jadi poinnya adalah 2-1. Jadi sekian dulu review dari kita bertiga tentang film Flora and Ulysses. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi film atau series lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita review selanjutnya. Dan buat netizen yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya dari kita bertiga. Kasih juga jempol kalian dan komentar kalian di bawah gimana review kalian tentang film ini. Dan jangan lupa juga share ke keluarga kalian, ke teman-teman dekat kalian, biar kita senang gitu. Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin sosial media dari Giaktura di TikTok maupun di Instagram
Diaptura. Dan tunggu konten-konten menarik kita berikutnya. Bye. Bye. Jangan lupa dislike, Di like dong. dislike, Like. dislike. Subscribe.